Menurut kamu beda nggak sih beauty pageant dan juga pageant? Apakah ada hal-hal unik yang dialami oleh Kak Pascal selama menjadi pelaku pageant? Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau nggak kuat ya mundur, udah gitu aja. Hai Communite, selamat datang di podcast Man Beyond the Crown, Beauty Without Boundaries. Dan kali ini balik lagi sama aku Jogo dari Ilmu Komunikasi 2020 dan tentunya di sini bareng sama pembicara kita, guest star nggak tahu pada pagi hari ini ada Kak Pascal. Dan di sini perlu aku kasih tahu nih ke teman-teman semua. So what is Man Beyond the Crown? Jadi Man Beyond the Crown ini adalah podcast dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Dan pada podcast kali ini, Man Beyond the Crown membawakan tema yang gak kalah menarik dan tentunya pasti teman-teman relate nih, apalagi pelaku pageant ya kalau kata orang-orang. Pasti bisa relate sama topik hari ini, karena pada hari ini kita akan membahas topik peran laki-laki dalam beauty pageant. Jujur aku penasaran banget karena jujur ini adalah salah satu pertanyaan yang aku tanyain di matkul gender media dosennya Bu Fitri. Selamat pagi Ibu. Nah, dan aku juga nanti bakal tanya banyak nih ke Kak Pascal soal peran laki-laki dalam beauty pageant. Apakah ada hal-hal unik yang dialami oleh Kak Pascal selama menjadi pelaku pageant dan juga berkaitan dengan perspektif masyarakat tentang laki-laki yang menggeluti bidang beauty pageant. Langsung saja nih ya, sebelumnya kita kenalan dulu, kita sambut Kak Pascal Cornelius. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, puji Tuhan, terima kasih. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin community nih belum ada yang kenal gitu sama Kak Pascal. Mungkin boleh dikasih tahu Instagramnya apa biar nanti bisa di-follow-follow biar teman-teman kalian tuh tahu gitu kan pengalaman di dunia pageant tuh seperti apa. Mungkin boleh promo-promo gitu ke community. Oke, halo semuanya, aku Pascal Cornelius. Sekarang sebagai mahasiswa sastra Inggris Universitas Brawijaya tahun 2021 dan kebetulan Instagram aku ada di @pascalcornelius. Oke, tuh langsung aja di-follow ya community Instagramnya. Dan sekarang kita mau kenalan sama Kak Pascal. Boleh Kak Pascal kenalin dulu pengalaman kakak di bidang pageant itu seperti apa, awal mulanya kayak gimana, terus bagaimana akhirnya Kak Pascal itu bisa di titik sekarang karena ada di dunia pageant. Oke, sebenarnya pengalaman pertama itu dimulai bukan dari pageant, tapi dulu aku sempat ikut modeling, ikut beberapa Oke. kompetisi modeling. Memang tidak banyak, tapi pernah meraih beberapa juara di kompetisi modeling. Lalu lanjut, pengen mencoba hal baru, yaitu di dunia pageant, karena teman-teman bilang kayak, public speaking kamu keren, kenapa kamu nggak coba ajang-ajang seperti ini? Terus saya mencoba di ajang yang pertama itu duta sekolah. Jadi sekolah saya di SMA Negeri 1 Batu itu dulu ada yang namanya Putra Putri Semaba, Mm-mm. dan saya mendapatkan gelar sebagai first runner up Putra Semaba waktu itu. Mm-mm. Lalu masuk kuliah di waktu mahasiswa baru, sekitar waktu UTS, masih maba semester 1 UTS, saya ikut kompetisi duta fakultas dan puji Tuhan jadi juara pertama. Lalu saya lanjut untuk mencoba percobaan yang lain, yaitu di Duta Wisata Kota Batu, Kang Mas Nimas Kota Batu, dan keluar sebagai Wakil 2 Kang Mas Kota Batu tahun 2022, dan yang terakhir kemarin tahun 2022 itu ada Putra Putri Brawijaya, Duta Kampus Brawijaya itu saya keluar sebagai runner up juga. Wow, luar biasa banget. Ternyata udah banyak banget pengalaman di bidang pageant dan duta-dutaan. So, talking about pageants, how do you define pageantry? Kalau ditanya mengenai define pageant world atau define pageantry, saya merasa ini merupakan sebuah platform ya. Pageantry ini bukan hanya untuk sekedar show off di atas panggung, tapi merupakan platform kita untuk bisa mempromosikan sesuatu, mempromosikan sebuah instansi, pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi memang ini merupakan platform yang saya rasa impactful sekali bagi, terutama bagi generasi muda ketika kita ingin meraih masa atau mencari masa dalam mempromosikan ataupun mengkampanyekan sesuatu. Hmm. Menurut kamu beda nggak sih beauty pageant dan juga pageant? Kalau menurut saya sih antara beauty pageant sama pageant itu sama saja sih. Karena beauty sebenarnya nggak harus perempuan juga yang harus beauty, tapi kan pria juga harus beauty. Exactly, beauty Betul for kan? all. Ya, jadi menurut saya beauty pageant sama pageant itu nggak ada bedanya sih. Oke, Sama-sama. kita udah ngomongin tentang beauty pageant dan juga pageant. Menurut Kak Pascal nggak ada bedanya. Tapi what if, bagaimana dengan konotasi beauty di pageant itu sendiri? Sedangkan tadi kan Kak Pascal juga bilang kalau misalnya pageant sekarang itu udah mulai inklusif. Bagaimana dengan ada kata-kata beauty di situ? Oke, Sebenarnya apa yang dicari dari kata-kata beauty di pageant?
ini sering terjadi miskonsepsi dari banyak orang di luar Mm-mm. sana bahwa beauty itu kan sering dikaitkan sama yang namanya kecantikan wanita. Karena kan beauty kalau dari bahasa Inggris kan juga dikaitkan sama beautiful, yang Yes, artinya cantik. exactly. Tapi sebenarnya beauty di sini dalam dunia konteks beauty pageant itu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk merawat diri seperti Mm-mm. itu. Jadi bagaimana kita bisa grooming, bisa merawat diri dengan baik, bisa tampil dengan paripurna, mulai dari pakaian Mm-mm. atas, mulai dari make up juga seperti itu. Mm-mm. Jadi nggak ada kaitannya menurut saya dengan sebuah gender. Oke, jadi kalau misalnya tadi Kak Pascal tuh kan ngomong beauty for all, beauty beyond labels gitu kan. Jadi kayak semua orang berhak untuk merasa cantik dengan dirinya sendiri. Tapi aku mau mengorek-ngorek nih ya, pemaknaan kata beauty ini yang kadang itu memberikan kita batasan atau memberikan kesan eksklusif gitu. Kalau misalnya yang boleh ikut pageant ini orang-orang yang cantik. Soalnya kalau misalnya orang-orang yang bisa merawat diri, itu semua orang pasti bisa merawat diri. Tapi belum tentu orang merawat diri tapi dianggap cantik oleh masyarakat gitu kan. Belum adanya cakep menurut pageant standar. Kalau menurut kamu itu gimana? Kalau menurut saya dalam konsep beauty ini Mm-mm. ya, dari konsep beauty, kalau dalam dunia pageant itu intinya tergantung kita merawat diri, tergantung kita pembawaan diri kita seperti apa, Mm-mm. dan juga kita berani tampil dan bagaimana kita berpenampilan seperti itu sih. Jadi nggak ada Mm-mm. konsep bagaimana kita harus cantik paripurna seperti Angelina Jolie semisal, ataupun Yes. cowoknya seperti Brad Pitt, kan nggak harus. Tapi Yes. bagaimana kita bisa merawat diri, mulai dari merawat bentuk tubuh juga, lalu Mm-mm. merawat wajah seperti itu sih, berpenampilan yang menarik. Mm. Tapi kalau misalnya menurut kamu ada nggak sih batasan-batasan yang mungkin pernah kamu alami atau mungkin ada gitu di pageant world terkait pemaknaan kata-kata beauty ini? Ada sih beberapa. Kalau kita Mm-mm. mau bicara memang beauty ya, kalau kita Mm-mm. mau set standar Mm-mm. beauty pasti ya biasanya bisa dibilang orang yang tinggi semampai. Bukan Mm-mm. tingginya yang sejuntai kayak aku ya kan. Mm-mm. Yang tingginya Semacam saset semampai. ya. Iya, Mm-mm. terus yang mungkin kulitnya putih, bersih gitu kan. Mm. Tapi balik lagi sebenarnya, tergantung bagaimana kita berani embrace our beauty. Itu Okay. definisinya. That's the key. How we embrace our beauty. Dan kalau misalnya tadi ngomongin tentang beauty, tadi kamu udah nyenggol tinggi semampai. Mm-mm. What about cowok-cowok yang misal kayak aku nih, nggak tinggi, nggak putih, terus juga no, I don't have any body goals. Oke. Itu bisa nggak sih ikut beauty pageant? Dan apakah menurut kamu itu masih konkret sama pemaknaan kata beauty di dalam pageant untuk menunjukkan inklusivitas itu? Konsep beauty kalau bisa dilihat dari aku sendiri ya, Mm-mm. aku bukan orang yang kulitnya putih. Mm-mm. Aku juga bukan orang yang rambutnya rapi banget, yang rambutnya harus lurus, klimis dan lain sebagainya. Masih Ya ya. kan? Dan juga aku bukan orang yang tingginya sampai 180 Mm-mm. cm. Tapi aku berani embrace untuk mencoba hal baru. Ya sebenarnya definisi beauty-nya ya dari situ. Kayak kita berani embrace our weakness. Oke, jadi definisinya adalah embrace our beauty, kayak gitu ya. Nah, apa sih alasan kamu untuk terjun ke dunia pageant? Alasan terjun ke dunia pageant. Sebenarnya kalau bisa dibilang, pageant ini sama seperti ajang-ajang kompetisi lainnya, mulai dari kompetisi olahraga, Mm-mm. kompetisi mungkin di bidang-bidang lain itu sebenarnya sama saja. Cuma bedanya pageant ini kan kita di atas panggung sama disorot. Mm-mm. Jadi kita cuma pengen show quality aja kan intinya. Mm-mm. Jadi saya di sini juga pengen show quality saya dalam bidang 3B. Jadi value-nya ada brain, beauty, behavior, dan juga kemampuan saya dalam public speaking. Oke, brain, beauty, and behavior. Talking about the concept of 3B, which is brain, beauty, and behavior, again, there is the word beauty di dalamnya. Gimana cara pemaknaan inklusivitas dari beauty di luar kata-kata embracing beauty? Karena kalau misalnya kita ngomongin beauty, itu nggak cuma dari diri kita yang menganggap itu beauty kan, tapi sekarang itu masih banyak sekali boundaries dari masyarakat, mungkin dari juri-juri pageant itu sendiri, dari bagaimana orang-orang pageant itu mendefinisikan kata-kata beauty. Ketika aku melihat misal ada postingan pageant di Instagram. Terus kemarin di Miss Universe tuh banyak sekali mulai peserta-peserta yang inklusif gitu kan. Ada yang peserta Miss Universe yang mungkin badannya lebih besar atau mungkin plus size gitu kan udah mulai ditampilkan. Tapi mereka tuh sampai sekarang itu belum menjadi pemenang. Paling mentok di first cut aja gitu. Nah menurut kamu apakah itu ada hubungannya sama pemaknaan inklusivitas dari beauty aja? Karena sekarang ini aku sering banget nemuin kata-kata inklusif itu hanya mendongkrak brand awareness aja. Bukan dimaknai secara, oke, ada nih satu peserta yang mungkin plus size,
dan memang qualified untuk menjadi winner, tapi mereka tidak memenangkan dia karena menganggap standar masyarakat tuh masih belum bisa menerima orang yang plus size atau orang yang di luar standar norma masyarakat itu sebagai representasi dari beauty inclusivity. Menurut kamu itu kayak gimana? Memang sih faktanya kalau kita melihat apa yang ada di dunia saat ini ya, banyak memang ketika saya juga penggemar Mm-mm, pageant, saya melihat beberapa kontes kecantikan juga, mm-mm, dan memang juga ada yang peserta yang plus size juga mm-mm, ada, terus ada yang mungkin disabilitas juga ada, mm-mm, lalu juga ada yang bisa dikatakan mungkin dari masyarakat itu kurang beauty, ya mm-mm, kan? Tapi mm-mm, sebenarnya kalau dari konsep pageant sendiri, beauty itu yaitu tadi seperti yang saya katakan, ketika kita berani embrace mm-mm, ourselves, embrace our own beauty, itu yang mm-mm, sebenarnya membuat kita itu beauty gitu. Jadi mungkin ada beberapa miskonsepsi di situ. Jadi mm-mm, mungkin yang memang belum bisa masuk ke dalam sebagai pemenang dari mm-mm, orang-orang tersebut, mungkin ada beberapa minus dari faktor minus yang tidak bisa diterima sama dari kalangan organisasi tersebut mm-mm. seperti itu. Jadi bukan Oke. karena mereka plus size ataupun faktor lainnya itu bukan, Mm-mm, tapi konsep beauty pageant tadi 3B. Jadi bukan hanya dinilai dari beauty-nya saja, mm-mm. tapi berkaitan sama juga cara dia Brain. berperilaku. Mm-mm, Siapa tahu memang dia pembawaan dirinya baik, tapi ternyata behaviornya minus. mm-mm, Kita kan juga nggak tahu gitu. mm-mm, Jadi mungkin itu alasan ada beberapa yang memang tidak dimenangkan mungkin karena hal itu. Oke, berarti kuncinya di sini adalah harus imbang antara Mm-mm. beauty, brain, dan juga behavior itu tadi. So we all know that the key is balancing between beauty, brain, and behavior. So talking about the concept of 3B, bagaimana kamu mendefinisikan brain, beauty, dan behavior ada di dalam diri kamu untuk bisa direpresentasikan? Oke, berkaitan dengan 3B, yang pertama brain, beauty, behavior. Mm-mm. Brain itu berarti berkaitan dengan wawasan. Yes. Saya cukup percaya diri bahwa memang kemampuan saya ada di dalam kaitannya dengan brain saya atau wawasan saya. Lalu Mm-mm. beauty juga, seperti yang sudah saya katakan, embrace ourselves. Itu Mm-mm. adalah definisi dari beauty. Mm-mm. Dan juga behavior ya bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap baik, bukan hanya ketika kita sedang menjabat, tapi Mm-mm. kepada semua orang. Kepada semua orang, istilahnya kita memberikan dampak Ya, ya, betul. dampak positif untuk lingkungan sekitar kita. Nah, ngomongin tentang dampak positif dari adanya pageant ini. Sekarang tuh kan banyak banget ya persepsi negatif yang memunculkan batasan-batasan eksklusif antara pelaku pageant, definisi pageant, dan juga output yang dikeluarkan seperti itu. Kamu pernah nggak sih merasa adanya persepsi negatif terkait beauty pageant terhadap sosok laki-laki yang menjadi pelaku pageant yang menggeluti bidang tersebut? Pernah nggak mengalami itu? Pernah, karena balik lagi pageant, persepsi masyarakat selalu dikaitkan dengan gender. Padahal Hmm, sebenarnya kalau kita mau melihat, gender itu adalah konstruksi sosial kan. yes. Jadi hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang mampu melakukan interaksi sosial. Mm-mm, Jadi kalau dibilang kompetisi ataupun benda mati kan tentunya tidak memiliki gender. mm-mm, Jadi balik lagi, kompetisi itu adalah sebuah ajang di mana kita mengikutinya. mm-mm, Jadi kalau dari saya sendiri, memang dari persepsi negatif itu tentu banyak muncul. Saya mm-mm, sering dibilang kalau saya ikut pageant, orientasi saya menyelempang, itu mm-mm, banyak sekali persepsi-persepsi seperti itu yang masuk ke dalam diri saya. mm-mm. Bahkan bukan hanya saya, tapi teman-teman saya juga yang Oke. mengikuti beauty pageant dari kalangan laki-laki juga banyak yang Mm-mm, mengikuti. Tapi kembali lagi sebenarnya, beauty pageant itu adalah ajang untuk show kualitas mm-mm, diri kita melalui 3B tadi. mm-mm. Jadi persepsi-persepsi seperti itu harusnya dihilangkan sih menurut saya. Mm-mm. Mungkin ini ada kaitannya juga tentang bagaimana masyarakat Indonesia ini masih belum bisa memisahkan konsep gender dan seks ya. Ya, Jadi kalau misalnya jenis kelaminnya laki-laki itu harus seperti ini. mm-mm. Padahal kan yang mengkonstruk itu semua adalah konstruksi sosial yang nggak ada box right or wrong-nya gitu Ya, kan. Jadi kayak ya mungkin menurut aku itu sih karena adanya misinterpretasi mm, masyarakat Indonesia ini belum bisa memaknai antara perbedaan gender dan juga seks seperti itu. Jadinya kamu mendapatkan hal-hal negatif seperti ya. tadi. And I feel so sorry for you. I mean like you don't deserve that. Tapi nggak apa-apa sih, udah biasa juga. Udah biasa juga ya. There is no human being that deserve this kind of experience kayak gitu. Berbicara tentang persepsi negatif tadi dan juga beauty, brain, dan behavior, kalau misalnya perempuan ini, contohnya Putri Indonesia gitu, yang terkenal dengan tagline-nya beauty, brain, behavior. Apakah laki-laki itu juga mewadahi tagline tersebut? Atau mungkin punya aspek tambahan 3B yang lain, misalnya B apa? Brave, atau mungkin B yang lain gitu. Menurut kamu seperti apa? Oke, tagline 3B itu sebenarnya kan 3 value ya, 3 Mm-mm, nilai.
Jadi saya rasa itu bukan hanya tagline dari sebuah organisasi, tapi sebenarnya harus dimiliki oleh setiap individu. Mm-mm. Bagaimana kita harus berwawasan luas, bagaimana kita harus merawat diri dan embrace our beauty, lalu juga bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku di depan umum juga. Itu jadi seharusnya menjadi value dari masing-masing individu yang harus dimiliki. Tapi menurut saya di sini ada satu hal yang perlu kita tambahkan. Bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk semuanya. Untuk inklusivitas dalam artian. Jadi kita harus konsisten. Itu yang perlu didalami. Kalau kita sekarang, kita udah beauty secantik Angelina Jolie, kita udah berperilaku menarik, berperilakuan baik, dan juga kita sudah punya wawasan seluas mungkin, tapi kita nggak konsisten dengan apa yang kita lakukan, itu juga means nothing. Oke. Menarik nih. Tadi ada 3 kata kunci yang udah aku pegang. Value, inklusivitas, konsistensi. Value apa yang pengen kamu bawa dengan kamu terjun ke beauty pageant? Aku ingin mengenalkan bahwa memang beauty pageant ini bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk siapapun. Karena kita di sini adalah ajang untuk bisa mengeluarkan jati diri kita, show our potential to the world, dan juga bisa melakukan dampak kepada orang-orang lain seperti itu. Oke. Mengeluarkan, menunjukkan jati diri kamu. Bagaimana kalau misalnya jati diri yang kamu maksud itu mungkin berkaitan dengan norma-norma sosial, bagaimana seorang laki-laki itu harus diatur dalam masyarakat. Nah, itu lagi, kembali lagi, persepsi itu harusnya dihilangkan, karena persepsi itu kan yang mengkotak-kotakan bagaimana kita harusnya, konstruksi sosial ya, bagaimana kita harusnya berperilaku dan lain sebagainya. Tapi sementara selagi itu tidak mempengaruhi kejantanan kita, ya sebenarnya tidak berpengaruh juga, iya kan? Bagus loh jawaban dia. Aku jadi ini kepancing gitu mau nanya. Tadi ada 3 aspek, value, inklusivitas, Sama sama konsisten. konsisten. Yang ditanyain baru value. Kak Pascal udah nyebut satu lagi, jati diri. Ngomongin jati diri udah disebut satu lagi. Apa tadi barusan? Kejantanan. Kejantanan. How you define your masculinity then? Nah, itu berkaitan, berarti kalau kejantanan berkaitan sama seks kita. Jadi nggak usah kita kotak-kotakan antara seks dan gender, karena dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Jadi nggak perlu kita ada persepsi di mana kalau beauty pageant itu harusnya ini, beauty pageant harusnya itu. Jadi kembali lagi, itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan digabungkan menjadi satu. Okay, and then how do you define inclusivity through pageant? Kembali lagi merangkul semuanya. Jadi dalam artian kan seperti tadi, inclusivity itu boleh diikuti, pageant itu boleh diikuti oleh pria dan wanita, terus juga ada yang mungkin mengalami kekurangan di baliknya, karena ya kembali lagi itu adalah cara untuk merangkul inklusivitas. Oke. Gimana sih cara kamu mewujudkan konsistensi yang berkaitan dengan value kamu untuk mewujudkan tujuan kamu menggeluti pageant ini? Konsistensi berarti berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Jadi prinsip saya adalah ketika saya memulai, saya harus mengakhirinya sampai garis akhir, sampai hal itu selesai. Jadi kembali lagi ketika saya mengikuti beauty pageant, ya berarti kan saya memang niat dari awal. Jadi saya ingin embrace diri saya untuk harus konsisten dengan apa yang saya pilih melalui, dan juga memperkenalkan value yang saya miliki melalui 3P. Bagaimana cara kamu memperkenalkan value brain beauty behavior dengan posisi kamu sekarang sebagai pelaku pageant? Sebenarnya cara memperkenalkan yang paling pertama itu ya dari diri sendiri sih. Sebisa mungkin kita melakukan konsep dari 3 value itu agar orang-orang mungkin terinspirasi dengan kita. Saya tidak berani menyebut diri saya sebagai influencer karena saya belum tentu bisa menginfluensi orang lain, dan Betul. kira-kira siapa yang akan saya influensi kan saya juga belum tahu. Jadi kembali lagi dari saya secara pribadi dimulai terlebih dahulu, lalu biar orang-orang bisa mungkin terinspirasi dengan apa yang saya miliki. Mulai dari diri sendiri supaya orang-orang bisa terinspirasi. Tapi, aduh ada tapinya lagi nih. Tapi kan tabiat masyarakat kita tuh sukanya ngomong di belakang ya. Misal kamu udah merepresentasikan the best version of yourself, but the reality is, there is a lot of people who talk bad behind you kayak gitu. Nah gimana sih cara kamu menunjukkan itu? Sedangkan kamu nggak tahu orang-orang ini tuh ngomong apa tentang kamu. Kalau saya secara pribadi, saya tidak pernah memikirkan persepsi orang. Exactly. Jadi orang mau bilang saya seperti apa, saya persepsi negatif, saya ikut beauty pageant juga banyak orang-orang Iya. bilangnya, as long as my parents support me, Yes. I'm fine. Jadi saya tidak mempedulikan apa yang ada di belakang. Intinya saya ingin berusaha untuk memperkenalkan kepada orang-orang versi terbaik saya. Entah Anda mau terinspirasi atau tidak, itu kan tergantung persepsi mereka masing-masing. Jadi kembali lagi, saya hanya ingin memperkenalkan diri saya dengan versi terbaik saya. So, just focus on your goals, focus on your values, focus on yourself. No matter what people talk bad behind you, the one and only thing that matters is yourself. Dan ngomongin tentang orang tua yang mensupport kamu selama perjalanan menjadi pelaku pageant gitu. Boleh diceritakan nggak sih
support apa yang mungkin orang tua berikan selama perjalanan kamu? Support yang paling pertama kan pasti doa ya. Mm-mm. Jadi sebelum saya mengikuti dunia beauty pageant ini, saya selalu minta izin, Pak, saya boleh ikut ini atau tidak. Tapi Papa Mm-mm. selalu bilang, ya silahkan, silahkan mencoba hal baru, silahkan Mm-mm. untuk mengeksplorasi dunia seluas mungkin. Dan memang Mm-mm. berkaitan tentu kalau dalam kita ikut kontes beauty pageant, tentu pasti akan ada segelintir uang yang dikeluarkan. Dalam Mm-mm. artian kita pasti memerlukan baju untuk Mm-mm. kebutuhan ini, untuk kebutuhan. Iya, Jadi benar. dalam artian untuk investasi masa depan seperti ya, Mm-mm. karena berkaitan apa yang akan kita pakai. Itu orang tua saya selalu support sih. I'm happy for you then that your parents supporting you. Ya. Bagus loh teman-teman. Dan kalau misalnya ngomongin parents yang mensupport anaknya secara penuh, secara finansial. Dan tadi kenapa aku nanya kenapa orang tua, bagaimana orang tua Kak Pascal ini mensupport dia, karena stigma tentang maskulinitas di masyarakat kita itu menunjukkan bahwasannya laki-laki itu harus bisa apa-apa sendiri. Padahal sebenarnya enggak, laki-laki itu juga butuh dukungan Hmm, emosional, betul? betul. Dukungan emosional dari lingkungan terdekat, dari orang tua, dari teman-teman. Dan kadang hal-hal seperti itu yang menonjolkan aspek emosional tuh dinilai sebagai aspek yang kurang maskulin, seperti Hmm, itu. Dan aku bersyukur kalau misalnya orang tua kamu sangat mensupport apa yang kamu lakukan. As long as that it's good for you, ya, then go for it. ya. Jadi Exactly. memang orang tua saya selalu mensupport apapun Mm-mm. bentuk kegiatan positif saya. Bahkan dulu sempat waktu ikut beauty pageant, Mm-mm. karena saya lagi frustasi juga Mm-mm. beauty pageant bareng sama UAS. Mm-mm. Jadi benar-benar Mm-mm. pusing itu. Jadi saya pulang itu nangis, nangis sampai kayak agak tantrum dikit lah ya istilahnya. Tantrum Agak dikit. tantrum dikit, nangis tapi papa ya, ya udah nggak apa-apa jalanin aja. Kalau nggak kuat ya mundur, udah gitu aja. Sesimpel itu support orang tua. Sama banget kayak orang tua aku. Kamu kan yang milih ini. Iya, Kalau misalnya kuat, ya udah. ya udah, Kalau misalnya nggak kuat, ya ya udah udah kayak gitu. mundur aja Iya, gitu. we decide. That's the answer. We decide. Apapun yang kita pilih. Dan ngomongin tentang balik lagi ke perspektif negatif tadi. Pernah nggak sih orang tua kami itu kadang terinfluence gitu tentang apa kata orang kalau misalnya ikut beauty pageant tuh kayak A, B, C, D, E gitu. Misalkan Hmm, orang tua tuh kan biasanya kayak memikirkan bagaimana tetangganya ngomong ya. gitu kan. Itu kamu pernah mengalami hal seperti itu nggak? Enggak sih sejauh ini. Bahkan kemarin sempat waktu tanggal 2 Desember kemarin, Mm-mm. aku dari Kang Mas Nimas ada fashion show. Mm-mm. Jadi kita fashion show di pameran anggrek. Mm-mm. Itu aku full make up literally yang pakai eyeshadow, pakai glitter, terus Ah, terus ada kayak headpiece bunga-bunga. mm. Ya itu pun aku ngefoto ke orang tua aku, "Mbak, tampilanku hari ini seperti ini." Dan memang orang tua ya ya udah biasa aja gitu, nggak ada pengaruhnya. Bahkan keluarga besarku juga nggak pernah yang memikirkan stereotip negatif tentang aku join ke dunia Beauty seperti ini pageant. gitu. Jadi aman-aman aja sih. It's so interesting because talking about makeup, karena misalnya kalau cowok itu pakai makeup itu pasti Hmm, dikaitkan sama ini ya, mungkin wajar cowok pakai makeup kan mau ada event atau enggak kan cowoknya mau nikah, jadi wajar kalau pakai makeup. Dan mungkin itu nggak kejadian di kamu karena pada saat itu kamu sedang event. ada event. What if you wear your makeup on daily? I wear makeup on daily. Your makeup on daily. Ya aku selalu pakai bedak, selalu pakai ya moisturizer, terus harus pakai lip tint atau lip balm Mm-mm. untuk melembabkan bibir. Dan orang tua juga support-support aja. Bahkan ketika produk itu habis, aku minta uang ke papa Mm-mm. mama juga dikasih untuk beli. Jadi aman. Oke, aman ya berarti. The definition of makeup is legit for everyone. No matter your gender is, as long as you're comfortable with it, ya udah. Tapi pernah nggak sih teman-teman kamu tuh yang kayak, kenapa sih kamu pakai makeup on daily kayak gitu? Pernah nggak teman-teman cowok kamu itu mendeskripsikan kamu dan maskulinitas yang kamu miliki itu lewat hal-hal yang kamu tampilkan di depan orang-orang? Sejauh ini sih belum ada yang sefrontal itu untuk bicara di depan saya dengan kayak gitu Balik ya. lagi tabiat masyarakat Nah, betul. Indonesia. Siapa tahu ngomongin di belakang kita juga nggak tahu. Yes, yes, Tapi yes. dulu aku juga sempet orang yang suka pakai kutek. Jadi dulu Mhm. sering kutekan dan dibeliin papa kuteknya, bukan aku beli sendiri. Oke, Papa. We need a lot of supportive papa like you. Iya. Exactly. Terus kalau misalnya ngomongin tentang beauty pageant, sebagai orang yang ngamatin pageant juga, aku ngikutin. Itu kan aku sering banget ngerasa banyak banget double standards di beauty pageant. Menurut kamu pernah nggak mengalami double standard itu? Berkaitan dengan tinggi badan sih sepertinya. Tinggi badan. Ya, jadi kayak orang-orang bilang, karena aku juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Sama, Jadi aku juga waktu nggak tinggi banget. kompetisi itu pasti selalu mentok juara 3 aja, Iya. betul kan? Dianggapnya karena kurang tinggi. Iya, jadi Karena waktu kurang tinggi. masuk top 3 itu selalu aku yang paling pendek gitu. Mm-mm. Dilihat dari panggung juga nggak enak gitu karena kayak tiba-tiba prek gini. Mm-mm. Ternyata aku paling pendek gitu kan. Mm-mm. Nah, itu sih. Jadi kayak double standardnya kayak sometimes orang mikir kayak yang menang itu ya yang harus ada di top 3 itu orangnya tinggi-tinggi. Tapi ada yang bilang kayak yang harus di top 3 itu
harus yang kualitas otaknya itu main gitu loh. Jadi itu sih, itu semacam double standard yang ada di masyarakat berkaitan sama beauty pageant. Talking about that thing of double standards, menurut kamu bagaimana sih seharusnya beauty pageant atau dunia pageant ini menanggapi adanya double standards yang masih langgeng gitu sampai sekarang? Berkaitan dengan hal itu berarti kita harus inklusif itu tadi ya kan. Jadi kita harus kembali ke inklusif, kita merangkul sesama bahwa memang ya nggak semua orang juga tinggi, nggak semua orang juga punya penampilan yang benar-benar luar biasa cantiknya juga nggak semua. Jadi kita harus embrace aja sih. Jadi harus embrace inclusivity, kita harus merangkul semuanya, bahwa memang semuanya punya kesempatan yang sama. Semua punya kesempatan yang sama, selagi bisa merepresentasikan diri dan brand apa yang kamu bawa untuk Iya betul. direpresentasikan seperti itu. Ngomongin double standards, kalau misalnya kita ngomongin pageant cewek gitu, kan sekarang udah mulai inklusif banget nih. Mungkin ada cewek yang kelihatan tomboy, Mm-mm. terus cewek yang mungkin gym rat juga, itu kan bisa terrepresentasikan di panggung pageant. Tapi aku nggak pernah kok ngelihat cowok-cowok pageant yang mungkin embrace his femininity on Oh, the stage. belum pernah. Belum pernah. Ada sih. Karena pada akhirnya cowok-cowok yang mungkin kayak mungkin in real life itu juga embracing femininity. Tapi ujung-ujungnya di stage itu act masculine lagi gitu. Ini kan juga berpengaruh juga ya sama how men define their masculinity. Ada yang mungkin orang yang mendefine masculinity itu adalah sebagai sesuatu yang apa ya? That is very hegemonic. Aduh, skripsi aku nih hegemonic. Yang very hegemonic how society perceive masculine should be. Ada juga yang cowok-cowok mendefinisikan masculine itu sebagai bagaimana cara dia membawa diri sebagai apa yang dia inginkan. Menurut kamu itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau di dalam kompetisi yang mungkin istilahnya agak sedikit feminim gitu ya, dalam dirinya itu ada sebenarnya. Kemarin di kontes Mister International yang perwakilan dari Haiti itu benar-benar yang sefeminim itu. Jadi Yes. memang ya harusnya impress kayak gitu karena balik lagi dalam konsep Mister semua orang pun yang berkelamin pria, berkelamin laki-laki kan pasti Mister ya kan. Jadi itu kembali lagi harus konsep seperti itu yang harus ditanamkan inklusivitas. Do you think there is very double standards in it? Enggak. Why you say that? Menurut saya maskulinitas itu bukan berkaitan dengan gender atau bagaimana kita berperilaku, tapi bagaimana berkaitan sama seks kita. Menurut aku secara pribadi ya, maskulinitas itu seperti itu. And talking about the masculinity in pageant, kamu pernah nggak sih mendapatkan diskriminasi atau mungkin mendapatkan apa ya, hal yang tidak kamu inginkan berkaitan dengan maskulinitasmu? Ada nggak sih hal-hal unik yang pernah kamu temui seputar hal ini ketika kamu berkompetisi? Berkaitan sama maskulinitas, nggak ada sih. Sejauh ini ya, sejauh kompetisi, 4 kompetisi itu nggak ada yang sebegitunya sih. Nggak ada yang sebegitunya. Iya. Talking about beauty standards, sekarang kalau misalnya kita ngomongin fashion, itu kan cowok-cowok dan juga fashion itu very inclusive. There is a lot of men that wearing skirts, there is a lot of men that wearing something bling and those jewelries. Tapi aku belum pernah ngeliat cowok pakai rok di pageant. What do you think? Hmm, ya tricky ya. Tricky, it's very tricky. Kalau menurutku, mungkin konsep dari dari pageant sendiri sih. Sebenarnya kayak waktu evening wear kan mereka yang dipakai Evening wear itu apa? Boleh dijelasin nggak? evening Evening wear wear itu itu ngapain? pakaian yang dipakai biasanya buat dinner kan biasanya kalau dinner pakainya ya suit sama ya kalau cewek pakai evening gown Yes. gitu-gitu semacam itu. Nah kalau evening wear kan biasanya di pageant male pageant itu ya orang-orangnya pakai jas pakai celana udah itu aja, nggak ada yang pernah pakai rok sih memang sejauh ini. So, do you think that through that beauty pageant is still embracing inclusivity? Meanwhile, nggak ada kurang adanya representasi inklusif yang ditampilkan. Mungkin aku bisa ngelihat kalau misalnya representasi inklusif ditampilkan secara personal pribadi itu mungkin terlihat. Tapi kalau misalnya udah menyangkut brand ketika kamu berkompetisi, it doesn't show at all. So, do you think that pageant is still embracing inclusivity then? Kalau dari menurut aku sih iya masih masih embrace inclusivity, yaitu tadi berusaha untuk merangkul sesama. Mungkin dari konsep laki-laki harus pakai rok itu belum ada memang di pageant selama ini, tapi kita tidak mengetahui ke depannya mungkin akan ada seperti itu lagi. Saya juga belum tahu. Jadi kemungkinan akan ada ke depannya. Yes.
to change, there is a lot of phase dan juga banyak sekali mungkin tahapan-tahapan yang mungkin nggak bisa langsung Iya. sekarang terrekonstruksi gitu. Tapi mungkin memang ada tahapan-tahapannya. Mengingat sekarang juga beauty is overall, men deserve to feel beauty kayak gitu-gitu. Jadi memang tidak bisa terrekonstruksi secara cepat. Mengingat there is a lot of patriarchal things in this society. Karena kan kalau ngomongin beauty pageant pasti terkaitan sama bisnis juga. Kalau Yes, kita nggak bisa lepas exactly. dari brandnya. Jadi misal kalau kita mau break limit yang langsung tiba-tiba mendadak sekali langsung tiba-tiba berubah, itu kan ya siapa tahu brand-brand yang sebenarnya support acara itu akan menarik semua supportnya. Jadi mungkin itu berkaitan sama bisnisnya mereka juga. Ngomongin bisnis, aku mau curhat dikit. Jadi tuh dulu aku pernah juga kerja di suatu agensi. Terus ketika aku propose talent untuk jadi talent mereka, itu mereka nggak mau pakai teman-teman. Karena apa? Karena rambut aku panjang. Udah, cuma itu doang. And it feels so sad. I mean like, I think to be inclusive, it means that we serve rights for everyone, no matter how they look, no matter how they represent themselves. But the sad truth is, konstruksi sosial kita tuh masih seperti ini. Dan ngomongin bisnis, kamu pernah gak sih ngerasa kalau misalnya cowok yang lebih feminin itu dijadikan pemanis aja gitu? Mereka lakunya tuh kalau misalnya mereka cuma jadi comblangan aja gitu. Ada beberapa, tapi ada beberapa gini, tergantung dunianya yang diterjuni. Kalau misal dunianya yang entertainment yang luas sekali, hal itu akan berpengaruh karena biasanya yang feminin itu malah yang lebih lucu daripada yang standar-standar biasa So do gitu. you think that femininity is funny? No, I mean like ketika kita dalam dunia konteks entertainment, orang yang sisi feminimnya lebih tinggi itu pasti akan punya jokes yang lebih lucu. Yang I mean funny itu jokesnya mereka lebih lucu. That's feminine Dan power. aku ngerasa kalau teman-teman yang feminin jokesnya lebih bisa diterima sama orang-orang lain gitu loh. Exactly, that girl power. Dan kalau misalnya tentang ngomongin bisnis dan dunia kerja, apakah Kak Pascal ini sepakat bahwa kesempatan kerja dalam dunia kecantikan itu masih timpang antara laki-laki dan perempuan? Iya. Memang kalau dilihat dalam dunia nyata masih sangat amat timpang karena kalau kita lihat sekarang ya brand-brand yang ada di iklan-iklan nampilin produk kecantikan pasti modelnya kan perempuan. Nah itu. Jadi kalau cowok biasanya cuma bagian skincare-nya cowok, tapi mungkin make up gak ada. Padahal sebenarnya ada beberapa produk make up yang dikhususkan untuk pria juga ada kan. Jadi memang ketimpangannya masih ada sama sekali. Menarik, ada satu lagi yang aku ambil, ngomongin tentang produk makeup dan skincare untuk laki-laki. Dan sekarang terms beauty for everyone. Menurut kamu masih pantas nggak kalau misalnya beauty products, either makeup or skincare itu masih ada khusus perempuan dan laki-laki? Enggak sih, tergantung jenis kulit malah menurutku. Jadi nggak tergantung dari Exactly. gender. Aku sekarang pakai produknya punya perempuan karena cocok di kulit, kayak bukan produknya yang khusus laki-laki. Oke, jadi nggak ada batasan ya teman-teman. No matter the skincare product that you use or the makeup product that you wear, does not define your gender or your sex because that's confidence about. Bagaimana kamu percaya diri dengan apa yang kamu tampilkan. Dan ngomongin tentang dunia kerja tadi, boleh nggak sih diceritain pengalaman kamu tentang di dunia kerja dengan membawa title sebagai pelaku pageant? Mungkin struggle-nya atau mungkin hal-hal positif yang kamu dapat itu what kind of that? Kalau struggle sejauh ini nggak ada ya. Malah aku merasa ketika aku ikut pageant itu peluang kerja itu lebih banyak terbuka karena kita punya relasi yang lumayan banyak. Jadi ketika jadi pageant kemarin aku juga udah sempat ditawarin beberapa penugasan jadi MC, terus juga ikut fashion show dan lain sebagainya. Itu memang peluangnya menurut aku lebih terbuka sih dari sebelum ikut pageant. Menarik. Dengan ikut pageant kita jadi bisa mengembangkan diri. Mm-mm. Kita bisa mengembangkan diri ke dunia yang lebih luas. Kita juga bisa mengembangkan diri tanpa melihat adanya batasan dalam diri kita karena kita percaya diri, kita embrace apa yang kita punya seperti yang Kak Pascal tadi bilang. So, there is a lot of opportunity that we can unlock Ya, selama itu positif selama seperti positif. itu. Apakah ketimpangan tersebut kamu rasakan di dunia pageant juga? Tentang berkaitan sama kesempatan kerja. Yes, atau mungkin kesempatan-kesempatan yang lain tidak hanya di dunia pekerjaan. Nggak ada sih sebenarnya karena sejauh ini saya ikut pageantnya kan pageant cewek cowok jadi gabung ya, gabung jadi kayak pasangan-pasangan gitu. Nggak ada sejauh ini kesempatannya selalu sama. Jadi yang fashion itu bukan hanya untuk wanitanya saja, bukan untuk cewek-ceweknya saja, tapi untuk pria juga. Jadi memang kita kalau diminta untuk misal ada penugasan fashion show ya langsung mintanya 5 pasang gitu. Jadi bukan hanya 5 wanita. Oke. Jadi untuk selama saya ikut pageant ini belum ada ketimpangan dalam kesempatan kerjanya sih.
Oke. Jadi memang equal itu juga terwujudkan dalam kesempatan kerja seperti itu karena adanya laki-laki dan perempuan tadi dipasangkan. Mhm. Harus adanya keseimbangan seperti itu Ya, ya. Dan ngomongin tentang dunia kerja, dunia fashion, dan juga balik lagi tadi ke topik awal tentang value dan juga konsistensi. Kalau misalnya kita ngomongin fashion, it's all about entertainment industry. But what about the social values that you bring to through pageant? sebenarnya di dalam dunia pageant ini kan Mm-mm. value sosial tentu akan sangat dikembangkan sekali ya. Dalam Mm-mm. artian mulai dari kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, Yes. kemampuan kita untuk berbicara dengan orang baru, itu memang semuanya diangkat sekali dalam dunia pageant ini. Jadi kalau Mm-mm. saya rasa value sosial yang akan saya bawa, yang saya bawa dalam mengikuti pageant ini, Mm-mm. saya ingin membawa diri saya itu untuk menuju orang. Dulunya saya introvert ya, saya juga jarang mau berbicara dengan orang-orang baru. Jadi Mm-mm. saya ingin berusaha untuk membuat diri saya lebih terbuka dengan orang-orang baru seperti itu dalam konteks sosialnya. So from introvert to a speaker kayak gitu. Ya, Tapi do you believe that I'm an introvert? But I still can talk in front of the camera. ya, Karena menurut aku komunikasi itu adalah sebuah skill yang bisa dikembangkan. That's not divine. Apa namanya? Apa tadi? Introvert or ya, you're introvert? Menurut aku nggak ada kaitannya sama itu karena aku pun sendiri adalah seorang introvert, but I can still talking in front of you. ya. Karena kan kembali lagi komunikasi harusnya dua arah ya kan. Oke, ngomongin komunikasi dua arah, kamu pernah nggak sih mendapatkan miskomunikasi atau mungkin tentang judgmental dari orang-orang terkait persepsi ikut pageant atau mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan untuk pelaku pageant laki-laki di luar sana yang mungkin masih mikir-mikir lagi ikut pageant karena takut dianggap seperti ini itu? What do you wanna talk? Kalau untuk pesannya kepada semua orang, terutama khususnya laki-laki yang ingin join pageant, jangan pernah membatasi dirimu karena persepsi masyarakat atau karena konstruksi sosial. Jadi break your limits, break your boundaries because you are the leader of your life. Exactly. Jadi tetap jalankan apa yang memang kamu mau, set your goals and chart after them in an unstoppable manner. Yeah. Being just be you and you'll be unstoppable. Ya, Exactly. Because it's your life. ya, Kalau misalnya kata quotes Tumblr, you only live once, ya nggak sih? betul. Kata quotes Tumblr, hashtag hipster, Pinterest core, it's you only live once. So yeah, you do. Ya, you do you. You Enjoy your life. do. Yes, exactly. Dan boleh nggak sih sebagai apa ya punchline terakhir nih, kamu boleh nggak sih cerita mungkin pengalaman paling unik kamu selama ikut pageant atau mungkin tentang apa ya? Kamu ketemu orang-orang seperti apa di dunia pageant? Oke, selama saya berkesempatan menjadi pageant, menggeluti dunia pageant, kesempatan kan terbuka banyak ya. Exactly. Saya pernah diminta untuk mendampingi wakil MPR, Wow. terus Itu juga acara apa? kebetulan di Duta Wisata Kota Batu dulu ada acara untuk memperingati HUT Kota Batu. Jadi pagelaran wayang itu ada wakil MPR, terus menemani menteri-menteri. Jadi itu memang kesempatan untuk ketemu orang-orang hebat itu juga terbuka lebar. Tapi sebenarnya cerita unik berkaitan saya dengan join pageant ini bukan dari kesempatan saya bertemu orang luar biasa itu tadi, tapi berkaitan dengan kenapa saya bisa terjun ke sebuah pageant itu sendiri. Oke, exactly. Dan lewat dunia pageant, apa sih yang pengen kamu bawa manfaatnya untuk social, untuk lingkungan sekitar kamu, untuk masyarakat yang mungkin belum terrepresentasikan atau mungkin masih tersubordinasi karena konstruksi sosial. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman? Apa yang ingin kamu bawa lewat representasi dirimu sebagai pelaku pageant? Tetaplah percaya diri menurut saya. Jadi karena percaya diri itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Saya yakin bahwa kita percaya diri, kita akan meraih kesuksesan ini. Karena selama kaki kita masih menginjak di tanah, tentu kesuksesan itu masih menjadi milik kita. Jadi Exactly. Claim your success. Ya. Kalau misalnya quotes Jogo di Instagram, reclaim your power. Exactly. Menurut aku beauty pageant ini adalah ajang yang sangat yang sangat memberikan banyak sekali manfaat tidak hanya untuk diri kamu pribadi, tapi Ya. juga bagaimana kita itu juga bisa menunjukkan who we are through our confidence, right? Dan tentunya lewat pengalaman pageant yang tadi Kak Pascal udah ceritain, ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin kita itu jarang ketahui, yang mungkin orang-orang
di luar sana tuh masih kadang pertanyakan kalau misalnya cowok ikut pageant tuh kayak gimana. Tapi hari ini udah dijawab tuntas sama Kak Pascal. As long as you're confident with yourself, you have bravery to embrace who you are. That's all that matters. Because at the end of the day, we are all human beings that we have our own characteristics, we have our own values, and that's the importance for being a human being. Ketika kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ketika kita bisa menjadi representasi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Bagaimana cara kita membawa diri kita, bagaimana cara kita embrace ourselves, embrace our beauty, because beauty without boundaries, beauty have no limits, seperti yang tadi kamu katakan. Dan aku juga sangat bersyukur bisa ngobrol sama kamu pada hari ini. That the thing that I could say is I'm so proud of you. Thank you so much for Thank you. standing up until today, because you can stand through your own value and that's all that matters. Terima kasih banyak Kak Pascal sudah menyempatkan waktunya datang ke FISIP Universitas Brawijaya pada hari ini. Kita bisa ngobrol banyak sekali tentang pageant. Semoga kita juga bisa ada waktu untuk bisa ngobrol lagi supaya masyarakat ini bisa lebih terbuka tentang bagaimana konstruksi sosial dan laki-laki dalam dunia pageant. Kita nggak kalah penting loh ya. Yeah. Bagaimana laki-laki ini juga mungkin bisa break toxic masculinity itu tadi seperti yang kamu sampaikan. Dan teman-teman semua, terima kasih aku Jogo selaku host pada podcast Men Beyond the Crown. Berterima kasih kepada teman-teman semua dan juga Kak Pascal udah hadir, udah nonton podcast ini sampai akhir. Dan juga minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan aku Jogo, Aku Pascal Cornelius. kita pamit undur diri dan sampai ketemu di part selanjutnya. See you.